kemarin juga dibahas, kita nih ikhwan, anak-anaknya Bapak Raden Yoyo, Allah yarham, ente aci sakit, ente aci miskin, ente aci gegana gelisah galau merana. Tuh ajaran kita ini ngomong kayak orang bener padahal wah wadah berat juga ini. Pak Guron, Bapak Raden Yoyo, Allah yarham, dalam keadaan puasa disuruh ngangkat batunya gede om ya, bukan batu kerikil, batu gede, suruh nurunin batu dari truk. Kondisi puasa hujan rintik-rintik. أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Surat Ar-Ra'd ayat 8 ini menjelaskan bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak, termasuk apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, keadaannya bagaimana, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Ya wa zahir al-batin, yang maha besar lagi maha tinggi. Yang mengetahui perkara yang gaib. Nah ini belum lama, kemarin apa semalam apa kapan ya, belum lama lah, saya ngelihat di medsos itu ada seorang ustadz yang menyampaikan tausiah. Dia mengatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Selain Allah nggak ada yang tahu, termasuk Kanjeng Nabi pun nggak tahu, kata dia. Apalagi para kiai, orang Nabi aja nggak tahu, apalagi para kiai. Jadi yang tahu cuma Allah, kata dia. Pernyataannya benar, emang cuma Allah yang tahu perkara yang gaib. Ya ini ayatnya, yang mengetahui semua yang gaib.
Tapi pernyataan itu masih belum lengkap, nggak sempurna, masih ada komanya. Maksudnya apa? Memang hanya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, tetapi Allah pun berhak memberitahukan perkara yang gaib kepada hamba-hamba yang dikehendaki, termasuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun tahu perkara yang gaib, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang soleh, para kiai, termasuk guru-guru kita pun tahu perkara yang gaib. Cuma tahunya ini karena dikersakan oleh Gusti Allah. Ya, jadi nggak boleh kita pungkiri, nggak boleh kita ingkari. Jadi mereka tuh menolak segala bentuk perkara yang gaib yang diketahui oleh manusia. Ya, memang manusia nggak tahu, cuma kalau dikasih tahu sama Allah, dikersakan oleh Allah, banyaklah kisah-kisah, keterangan-keterangan, riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi tahu perkara yang gaib. Taunya dari mana? Ya karena diberitahu oleh Gusti Allah, wahyu dari Gusti Allah. Seperti hadis-hadis yang diawali dengan kata sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang suatu zaman di kalangan umatku, misalnya ya firuna, yang mereka lari daripada ulama. Wah, dijelasin panjang lebar. Bahkan ada sabda Nabi yang mungkin terbukti setelah ratusan tahun yang akan datang, menaklukkan kota Romawi dan lain sebagainya. Nah, ini perkara yang gaib, tapi Kanjeng Nabi ngasih tahu ke kita umatnya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun sebagai sahabat dikersakan Gusti Allah bisa mengetahui perkara yang gaib. Contohnya apa? Kisah ketika beliau berkhutbah atau memberi tausiah di antara para sahabat. Itu tiba-tiba di tengah-tengah tausiahnya Sayyidina Umar mengatakan sesuatu yang aneh. Lagi tausiahnya tiba-tiba Sayyidina Umar bilang, naik ke atas gunung. Itu musuh di belakang lagi ngincer, ada musuh. Kamu kalau nggak naik ketahuan musuh, habis dibunuh. Naik ke atas gunung. Lah itu tentaranya Sayyidina Umar yang jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh. Nah, diperkirakan mungkin kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam. Kalau naik pesawat 2 jam, itu kalau perjalanan naik onta kira-kira berapa lama? Kalau 2 jam dari sini kemana? Dari sini ke Bali. Dulu belum ada Grab, belum ada motor. Adanya onta, paling cepat ya kuda. Nah, itu perjalanan dari sini ke Bali naik onta atau naik kuda kira-kira berapa hari? 3 minggu. Wah, kan ada yang seminggu, ada yang 3 minggu, tergantung mampir ke rest areanya lah berapa lama, tergantung ngopinya berapa lama. Artinya jarak yang ditempuh berhari-hari. Sayyidina Umar suaranya yang di suatu tempat yang jaraknya sangat jauh bisa didengar oleh tentaranya. Tentaranya dengar suaranya Sayyidina Umar naik ke atas gunung. Suara Sayyidina Umar. Ya walaupun fisiknya jasadnya nggak ada, kedengaran suara doang. Benar mereka naik ke atas gunung, ternyata benar musuh sedang mengincar, ada di belakang. Kalau nggak naik di tanah lapang, habis dibunuh. Nah, itu kan perkara yang gaib, ya nggak? Dulu belum ada handphone, belum bisa video call. Kalau ada HP enak video call, tentara di belakang musuh kalau nggak percaya Oh iya ya, naik ke gunung siap. Belum ada HP, belum ada alat-alat canggih. Cuma Sayyidina Umar udah dikersakan Gusti Allah untuk mengetahui perkara yang gaib. Begitupun tidak menutup kemungkinan para guru-guru kita, Pak Guron dan lain sebagainya pun bisa mengetahui perkara yang gaib. Nah, taunya ini karena dikersakan oleh Gusti Allah. Hakikatnya memang hanya Gusti Allah yang tahu. Cuma tidak menutup kemungkinan haknya Gusti Allah untuk memberitahu perkara yang gaib kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Ya. Sekelas Sayyidina Umar, kalau sekelas saya tiba-tiba ngomong begitu, tanggapan
Ikhwan beda. Kalau sekelas Sayyidina Umar, sahabat mikir, ada apa nih? Ada kejadian apa nih? Kan gitu ya. Bener nggak lama itu tentara datang, matur suwun Sayyidina Umar, matur suwun Sayyidina Umar. Akhirnya kami selamat begini-begini. Paling sahabat yang lain yang bingung, matur suwun kenapa? Akhirnya ceritalah begitu kejadiannya. Sekelas Sayyidina Umar, kalau sekelas saya ngomong begitu, ayo awas itu belakang ikan, mancing yang bener sono, ini nggak ada ikannya. Pindah. Tanggapan Ikhwan bukannya, Ustaz lagi kasap, bukan. PA, maling begitu kan. Wah gila nih Ustaz. Ya itu banyaklah di medsos itu. Artinya kita harus bisa memfilter, jangan langsung menelan mentah-mentah. Sama saja bagi Tuhan, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya? Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Gerentes dalam hati pun Allah tahu. Ya, yang di hati kita aja Allah tahu, apalagi yang nampak. Niat buruk kita aja Allah tahu. Nggak ada yang lepas dari pengetahuan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat ini menunjukkan betapa maha besarnya Gusti Allah, maha kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dan ayat yang ke-11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya. Tuh, kita aja nggak sadar, ternyata Allah udah kirim malaikat-malaikatnya untuk selalu ngikutin kita. Ya paling nggak rokib atid lah yang kemana-mana ngikut baik. Nyatet deh kerjaannya kayak Mas Yono, nyatet dia nge-share. Iya, malaikat kalau punya grup WhatsApp nge-share juga nih. Kerjaannya si ini begini. Ya illa ladaihi raqibun wa atid. Dan ada malaikat-malaikat yang lain yang bergiliran. Tuh. Ya memang Allah memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Baik di muka maupun di belakangnya, di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya. Ini ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti kita, mantau kita. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kalau menurut para mufassirin, ahli tafsir, ma di sini sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu. Ini maksudnya adalah nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Ya udah pernah lah saya contohkan, saya sampaikan. Telah sempurna lengkap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma dalam proses perjalanan kadang kita yang merubah nikmat itu. Ya kita yang merubahnya. Maka Allah tidak akan merubah nikmat yang udah Allah kasih kecuali emang manusia itu sendiri yang merubahnya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Nah ini bab-bab kudroh irodah. Makanya al khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan, keburukan, hakikatnya itu berada dalam kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menghendaki suatu kaum terjadi suatu keburukan, maka tiada satupun orang yang bisa menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin buruk menurut kita, mungkin jelek menurut kita, tapi bagi Allah nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek. Allah Maha Suci, terlepas dari segala keburukan,
terlepas dari segala kezaliman dan lain sebagainya. Wamallahu bizallamil, dan sesungguhnya Allah benar-benar tidak akan pernah berbuat zalim lil ibad kepada hamba-hambanya. Ya menurut kita mungkin jelek, menurut kita itu buruk, tapi bagi Allah itu adalah sesuatu yang baik. Ya nggak usah jauh-jauh lah kisah Nabi Khidir alaihissalam bolongin kapal mau nyebrang laut, udah ditumpangin naik kapal gratis lagi. Tiba-tiba giliran di tengah perjalanan itu kapal dibolongin. Menurut pandangan kita itu baik apa buruk? Buruk lah, ya udah ditolongin, istilahnya mobil lah, dipinjam mobil sama Om Jai. Nih ke Garut pakai nih mobil nih, start. Iya. Tengah jalan bannya kita kempesin, kita bocorin tuh bannya. Menurut kita ya jelek lah, ya buruk. Tapi bagi Allah justru itu yang terbaik. Anak kecil dibunuh, coba anak kecil. Menurut kita anak kecil bagian ngelakuin apa kayak tetap tidak dihukumi salah. Ya bahkan ada undang-undang perlindungan anak di bawah umur. Masih dilindungi oleh undang-undang walaupun jelas-jelas dia ngelakuin kesalahan. Menurut pandangan kita, salah lah ngebunuh anak kecil, itu bocah kagak salah apa-apa. Ya, lagi main, cekek mati. Menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan Gusti Allah itu baik. Makanya kebaikan dan keburukan bimasyiatillah itu kaitannya seperti itu. Ya, kapal kenapa dibolongin? Menurut kita itu jelek kan? Salah. Udah ditolongin, nggak berterima kasih dan lain sebagainya. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam itu tadi diberikan perkara yang gaib, diberitahu perkara yang gaib oleh Gusti Allah. Artinya apa? Di situ ada bajak laut yang kerjaannya, kebiasaannya suka ngambil perahu nelayan. Bukan cuma itu, selain diambil perahunya, dibunuh nelayannya. Kalau itu kapal nggak dibolongin, nelayan ini balik lagi ketemu sama bajak laut, udah kapalnya diambil, nelayannya mati dibunuh. Akhirnya dibolongin sehingga apa? Kapalnya aman, nelayannya pun selamat. Nah itu ya, dan banyaklah kisah-kisah yang lainnya. Itu maksudnya ada takdir baik, takdir buruk, kebaikan, keburukan menurut masyiatillah, semua berada dalam kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik semuanya bagi Allah, nggak ada yang jelek. Cuma kadang kita aja yang salah menilai. Ya karena kita sebatas nahkumu bizwahir. Nahnu nahkumu bizwahir, Allah yahkumu bisarair. Kita menghukumi dengan perkara yang zahir, yang tampak, yang kelihatan mata, itu kita hukumi, itu jelek, itu salah. Wallahu yahkumu bisarair. Tapi Allah menghukumi sesuatu bisarair, dengan hakikat, dengan rahasia, di balik musibah, di balik ujian ada hikmahnya. Nah ini terkait dengan takdir, ya kan, bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam, kudu iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kebaikan keburukan semuanya berada dalam ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Kanjeng Nabi terkenal ummi, ya keibu-ibuan, dan juga la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Menurut pandangan kita, kalau ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu baik apa buruk? Kalau kita kan buruk, ya enggak? Kalau kita buruk, orang nggak bisa baca, nggak bisa menulis, menurut kita buruk. Tapi Kanjeng Nabi itu merupakan suatu kebaikan yang luar biasa, pujian bahkan. Menurut kita mungkin hinaan, cuma buat Kanjeng Nabi itu pujian.
Lah kok bisa? Kalau Kanjeng Nabi bisa baca, bisa tulis, orang-orang akan mengira bahwasanya Al-Quran itu berdasarkan hasil bacanya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi rajin baca, banyak pengetahuan dari luar, bahkan sering ngobrol sama orang-orang Nasrani dan lain sebagainya, sehingga banyak cerita di Al-Quran ini diadopsi daripada kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Karena Nabi pandai. Lah untuk menepis itu, sehingga Kanjeng Nabi la yaqra wala yaktub, nggak baca dan nggak bisa nulis. Taunya dari mana ketika malaikat Jibril pertama kali menyampaikan wahyu, Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ma ana biqori. Saya nggak bisa baca. Cuma buat Kanjeng Nabi ini pujian, kehormatan, kebaikan yang tinggi. Ya, kebaikan yang tinggi buat Kanjeng Nabi. Artinya apa? Wahyu yang memang Kanjeng Nabi sampaikan murni semata-mata dari Gusti Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak ada campuran dari pengetahuan luar. Enggak ada campuran dari baca-baca pengetahuan luar. Emang murni Kanjeng Nabi itu ummi, la yakra wala yaktub, kosong. Lah diisinya dengan wahyu. Itu menurut pandangan kita buruk. Cuma bagi Allah itu pujian, kebaikan yang sempurna. Ya, begitu. Untuk menyikapi, kadang kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah keburukan juga itu kehendaknya Gusti Allah? Ya kita kan meyakini semua yang terjadi atas kehendaknya Gusti. Iya enggak? Yakin enggak? Hah? Yakin. Semua yang terjadi yakin. Berarti kalau ada yang datang ke sini, ada yang ngaji, ada yang nggak ngaji, kehendaknya siapa? Kehendak dewek. Hah? Atas ridho Allah, itu jawabannya. Ibu ntar ini apa namanya, sekapur siri ya Bu ya. Bener, atas ridho Allah. Ya, ridho Allah kemarin udah kita bahas lah. Di mana Allah meletakkan keridhoannya udah kita bahas. Paling enggak ya itulah. Semuanya baik. Ada miskin, ada kaya, itu baik. Ada bodoh, ada pinter, itu baik. Ya. Ya semuanya lah seimbang, sempurna. Semuanya baik. Ya itulah Om Ir, makanya sering mengajarkan kita dalam menyikapi satu permasalahan, hendaknya kita memandang jangan dari satu sisi. Harus kita pandang dari berbagai macam sisi, bahkan keseluruhan. Ya begitupun kita menyikapi kudroh irodahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pekerja TKI yang pada kerja di luar negeri, di Korea, di mana lah macam-macam. Itu yang tadinya di sono misalnya belum ada masjid ya, di Jepang apa di mana. Hikmahnya mereka kerja di sono, pekerja loh, yang seharusnya bikin masjid siapa? Kiai, ya enggak? Orang-orang soleh, ulama, para penggiat agama lah seharusnya. Lah ini TKI, pekerja yang mungkin mereka pun dalam hal agamanya biasa aja, ya mungkin. Cuma dengan hal itu mereka kumpul di suatu negara yang di situ mungkin belum ada masjid di daerahnya, akhirnya mereka rembukan, ayo kita patungan bikin masjid di sini. Akhirnya masjid tersebar ke seluruh dunia, yang tadinya nggak ada masjid jadi ada masjid. Nah itu hikmahnya sih bukan karena ustadz, bukan karena kiai ya enggak. Tapi ya itu orang-orang para pekerja yang justru wasilah mereka banyak masjid dibangun di berbagai macam negara. Nah itu. Makanya nggak bisa kita tuh mengira-ngira kehendaknya Gusti Allah, nggak bisa. Ya udah Gusti Allah mah ya udah, wallahu fa'alul lima yurid.
Ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Kita punya keinginan, punya kehendak. Kalian pun punya keinginan, punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak, dan yang terjadi adalah kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makanya akhlaknya Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi disuruh nyebarin Islam, dapat risalah. Tapi yang dihadapi Kanjeng Nabi apa? Orang-orang yang justru memusuhi beliau kan, ke Taif malah dilemparin batu sampai berdarah. Itu kalau Kanjeng Nabi enggak, ya model-model kayak kita misalnya, komplain, ya Allah, engkau kan bisa ngerubah seseorang yang tadinya enggak iman jadi iman, bagimu kan mudah. Ya gampang banget bagi Allah yang tadinya kafir tiba-tiba iman. Biar nggak repot-repot ini dakwah sampai dilemparin batu, sampai susah payah begini, dikatain, dihina. Kalau model kita begitu maksudnya. Cuma Kanjeng Nabi karena sempurna ma'rifatnya, hakikatnya, ya udah. Nggak pernah Kanjeng Nabi komplain. Ya, nggak pernah komplain Kanjeng Nabi. Itu sekelas Kanjeng Nabi. Ya kita emang nggak bisa yang ngikutin begitu, paling nggak buat pelajaran bagi kita. Ya udah, kita mah namanya hamba, ikutin aja jalannya, ikutin aja takdir kita, ikutin aja aturan-aturan yang Allah tetapkan kepada kita, jalanin aja. Kalau kita pengen hidup bahagia, senang, duit banyak, istri nggak marah-marah, apalagi rumah mewah, anak soleh-solehah, udah. Itu justru dipertanyakan ya Om ya, justru dipertanyakan. Kanjeng Nabi aja ujiannya luar biasa. Ya makanya kemarin juga dibahas, kita nih ikhwan, anak-anaknya Bapak Raden Yoyo, Allah yarham, ini kita dianjurkan satu, ente aci sakit, ente aci miskin, ente aci gegana gelisah galau merana. Tuh ajaran kita. Ente aci apa? Enggak kaci. Misalnya main sepak bola dipegang pakai tangan, dimasukin ke gawang, itu enggak kaci namanya. Yang main sepak bola pakai tangan, enggak kaci. Kata wasitnya enggak kaci, enggak kaci. Lah kita pun ikhwan enggak kaci, kita enggak kaci miskin, nggak kaci sakit, nggak kaci galau, bingung. Maksudnya apa? Bukannya wah ini sakit nih, oh, berarti ini bukan ikhwan, bukan. Sakit mah tetap sakit, zohirnya, batinnya tetap sehat. Miskin bukan zohirnya, wah ini nggak punya duit nih, susah nih, belum bayar tijaroh, berarti bukan ikhwan misalnya itu saya nyindir saya sendiri. Bukan itu maksudnya, apa? Batinnya walaupun nggak punya duit, batinnya tetap merasa cukup karena nikmat yang Allah kasih lebih banyak daripada nggak punya duit. Nikmat yang paling atas sehat, nikmat yang paling rendah harta. Tapi kadang kita balik tuh, ya giliran nggak punya harta uring-uringan, padahal kita udah dapat nikmat yang paling tinggi. Ya kan begitu. Nggak kaci kita miskin. Artinya apa? Merasa diri kita tuh miskin, susah. Aku merasa orang termiskin di dunia. Jangankan permata, apalagi Pak Gun cawer lah, jangan diem baik. Tekaji miskin kita, artinya apa? Merasa cukup. Ya kekurangan hanya dimiliki bagi mereka yang tidak merasa cukup. Orang yang kaya raya duitnya miliaran, rumah banyak, istri 4 misalnya. Contoh jangan tanggung-tanggung. Mobil banyak, sawah banyak. Coba dia udah termasuk kaya, apa bisa punya miskin juga? Patokannya apa? Kalau dia nggak merasa cukup, berarti dia kategori orang
Miskin, wah saya baru beli Lamborghini, cuma tahun tua, pengen yang baru, duit belum ada ini. Merasa kekurangan seperti itu, berarti biarpun dia banyak bandanya tetap kategori miskin. Kita nggak kaci miskin, ya nggak boleh selalu merasa cukup, qanaah, menerima segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong kayak orang bener, padahal wah. Waduh, berat juga ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, harus disampaikan. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk bisa mengamalkan. Gitu aja udah. Niat belajar Gusti, jangan dikasih yang berat-berat belajar. Namanya belajar salah mah nggak apa-apa. Salah-salah dikit mah dimaklum Gusti. Soal paling rendah dulu. Tekaji miskin, nggak boleh miskin, harus merasa cukup. Yang ketiga, ente kaci, bingung, galau, gelisah. Artinya apa? Ya dengan menghadapi segala problematika hidup, apapun itu, pastilah semua orang ngadapin. Kanjeng Nabi aja ngadapin kok. Ya enggak? Pengen dibunuh, wah macem-macem lah. Cuma ya santai aja beliau. Perang Khandaq coba, yang sahabat udah ngeluh, Kanjeng Nabi itu belum makan ini, 2 hari belum makan nih, di perut lihat nih, udah 2 batu ganjel. Kanjeng Nabi sambil senyum aja nih, banyakan ke saya, gitu doang Kanjeng Nabi. Oh iya, berarti lebih lapar dari saya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya sholat aja udah. Sahabat pada bingung gimana ini, Kanjeng Nabi ya sholat aja, udah sholat santai, rileks. Ya kita tekaci bingung, tekaci galau, gelisah. Masalah mah kagak bakal kelar sebelum kita mati. Ya enggak, makanya belajar. Apapun masalahnya, tetap hati mah enggak bermasalah, enggak gelisah, enggak galau, enggak merana. Kenapa? Kok bisa? Ya yakin, semuanya sudah Allah tetapkan. Ya Allah kasih ujian Pak Guron, Bapak Raden Yoyo, Allah yarham. Dalam keadaan puasa disuruh ngangkat batunya gede om ya, bukan batu kerikil, batu gede, suruh nurunin batu dari truk. Kondisi puasa, hujan rintik-rintik, udah diturunin disuruh naikin lagi om. Suruh ngerapiin. Coba kalau model kita begitu disuruh ongkir gimana? Udah wassalam ya enggak? Udah om silaturahim pulang kita. Itu guru kita, bapak kita begitu modelnya dulu, digemblengnya kondisi puasa, suruh nurunin batu dari truk berat, hujan rintik-rintik. Coba cuma ya enjoy aja kan, santai aja. Kenapa? Karena yang nyuruh yang lah kita, ya karena Allah yang ngasih. Masalah, ujian, semuanya ya kita tenang aja, seharusnya begitu. Ini ngomong bener-bener kayak orang bener asli dah. Saya ini ketawa sendiri dalam hati ini, ya Allah ngomong kayak orang bener. Padahal kalau lagi masalah kita sama juga udah paling mancing. Puyeng-puyeng keluar rumah mancing. Tapi ya itu tadilah, ya semoga Allah kasih kita kekuatan untuk bisa mengamalkan, khususnya bagi saya pribadi, bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Sehingga hidup kita seperti anak TK, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya itulah kesimpulannya. Sampai di sini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.